malam ini kita kembali bertumbuh bersama, ingin bertumbuh bersama di dalam kebenaran tentunya ya. Saya ingin mengatakan sekali lagi kepada saudara bahwa di dalam kelompok bertumbuh bersama ini saya tidak menjanjikan kekayaan kepada saudara. Saya tidak menjanjikan kesuksesan secara finansial kepada saudara. Tapi saya ingin bertumbuh bersama dengan saudara untuk ada di dalam jalan kebenaran. Karena kita ini sudah ada di akhir zaman, di detik-detik terakhir, hari-hari akhir di akhir zaman. Saya ingin menaruh satu kebenaran kepada saudara bahwa kekristenan bukan sebuah kemakmuran. Kekristenan bukan sebuah agama, tapi itu adalah kehidupan. Dan kekristenan bukan sesuatu yang murah dan murahan, bukan. Itu terlalu agung, itu terlalu tinggi, dan itu terlalu ajaib. Dan yang terakhir ingin saya katakan bahwa nama Yesus cukup buat kita. Saudara, sejak pandemi ini, dari Januari sampai September ini, ada banyak saudara yang di rumah, betul? Nggak boleh kemana-mana, boring, dan lain sebagainya. Tapi di luar sana, saya nggak keluar dari sejak Maret, saudara. Saya dikurung, di rumah, dirumahkan. Dari Maret sampai September ini, tetapi saudara lihat di luar sana, ada banyak orang yang putus asa. Karena kondisi ekonomi, stres, kesepian, kehilangan pekerjaan, dan berakhir dengan bunuh diri, banyak yang gila, dan lain sebagainya. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka nggak ngerti kebenaran. Mereka tidak tahu yang kebenaran yang sesungguhnya di dalam Kristus. Pengenalannya kepada kebenaran tidak seperti yang Alkitab ajarkan dan Yesus inginkan. Jadi malam ini saya ingin menekankan kepada saudara, di situasi pandemi ini yang segala sesuatu yang nggak jelas, saya nggak ingin memberikan janji-janji yang ada di awan-awan bahwa saudara akan kaya raya, saudara ada begini, nggak. Tapi saya ingin menjanjikan Alkitab yang menjamin, bukan Esther Tanujaya yang menjamin, tetapi Alkitab menjamin bahwa saudara akan disertai di dalam situasi apapun, kondisi apapun, ketika saudara menyerah, saudara ada di dalam kebenaran, dan saudara taat, saudara memiliki jalan keluar. Itu janjinya Tuhan. Penyertaannya sempurna. Tidak pernah ditinggalkan sendiri, dan orang benar nggak dibiarkan meminta-minta. Itu janji Allah. Dan dia bisa ditemui kapan aja, dia bisa dicari kapan aja. Dan ketika saudara ketuk pintu surga, dia langsung buka buat saudara, karena saudara orang yang dikasihi Allah. Tapi pastikan saudara ada di dalam kebenaran. Pastikan saudara berjalan di dalam kebenaran. Itu janji Tuhan. Saudara melihat di medsos, saya nggak pernah buka medsos, saya nggak punya medsos, dan berita-berita juga saya nggak buka. Saya cuma tahunya Line Today, tapi yang saya baca adalah tentang showbiz, tentang bintang-bintang film, hanya untuk cari ya berita-berita ringan yang untuk mengalihkan banyak hal. Itu pun hanya paling beberapa menit gitu. Ada banyak kebingungan yang dibuat oleh organisasi ini, dan organisasi ini. Bahkan, maaf kata, oleh orang-orang Kristen sendiri. Perihal COVID, perihal vaksin, perihal chip, perihal 666 dan lain sebagainya, ada begitu teori dan konspirasi yang membuat semua orang semakin takut. Makin ketakutan, makin nggak ada jawaban. Dan
maaf kata orang-orang Kristen, bukan memberikan jawaban, tapi nambah bikin takut. Dan yang kedua, memberikan janji-janji pengharapan yang ada di awan-awan, tapi realnya mesti apa? Saya udah berkali-kali bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya ingin membagikan sharing firman yang real, yang mereka bisa lakukan, mereka bisa alami, dan mereka bisa melihat dengan kacamata rohani maupun kacamata jasmani. Saya nggak mau bikin kasih saudara janji-janji yang nggak bisa disentuh. Nggak mau. Saya bilang, Tuhan kasih firman yang sangat mudah, yang sangat sederhana, yang bisa dialami oleh kita semua, bukan oleh saudara aja, oleh kita semua, termasuk oleh saya. Saya ingin berjalan di dalam kebenaran yang sebenarnya. Dan ingin saya sampaikan kepada saudara bahwa warisan yang Allah berikan kepada saudara di dalam Kristus itu rohani. Ingat ya, rohani. Tapi pemeliharaannya sempurna selama saudara di bumi. Sampai saudara mengakhiri pertandingan saudara. Itu janjinya. Tapi ada banyak saat ini hal-hal yang simpang siur membuat kebenaran ini menjadi separuh benar dan separuh enggak. Ada banyak orang-orang Kristen, termasuk, saya nggak menghakimi gereja, tapi gereja itu adalah kita, dan gereja itu kumpulan-kumpulan orang-orang Kristen, yang membuat atraksi-atraksi rohani, yang membuat Allah bersedih dan berduka cita. Saudara mesti hati-hati. Di luar sana, ada banyak kekecewaan, ada banyak keputusasaan, ada banyak situasi yang sangat sulit bagi setiap kita, entah itu anak-anak muda, orang anak sekolah aja susah kok. Online terus. Adek bilang, nggak pernah lihat matahari, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah ketemu temen, di rumah terus, di kamar terus. Saya sampai bilang, saya mau rimbes nih uang listriknya udah 6 bulan. Minta ke sekolah. Betul, saudara? Jadi saya ingin menekankan kepada saudara begini. Situasi sulit ini bukan hanya dialami oleh sekuler, tapi oleh gereja. Oleh orang-orang Kristen juga dialami. Hanya cara bersikapnya seperti apa. Nah, itu yang bikin saya berduka cita. Saya jeritan hati saya di hari-hari, udah sebulan ini, saudara. Saya sampai bilang begini, Tuhan, di luar sana banyak yang membutuhkan kata-kata hikmat-Mu, banyak yang membutuhkan kata-kata marifatmu, banyak yang membutuhkan kata-kata penghiburan-Mu, tapi bukan yang di awan-awan, real. Tubuhmu bisa mengalami. Ada orang banyak di luar sana yang membutuhkan hadirat-Mu yang sebenarnya, kasih-Mu yang real, yang membuat mereka nggak jadi untuk putus asa, hilang harapan, atau bersungut-sungut. Ada banyak orang tua membunuh anak-anaknya. Ada banyak suami membunuh istri dan anak-anaknya karena situasi ekonomi. Ini mengerikan, saudara. Saya sampai menjerit, Tuhan tolong, ada begitu banyak orang di luar, bukan hanya membutuhkan kesembuhan jasmani, membutuhkan kesembuhan batin. Nah, situasi ini, saya maaf, ada banyak orang-orang Kristen dengan label-label tertentu memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan, entah kepentingan surga atau kepentingan apa, yang saya tahu tidak sesuai dengan firman. Itu yang membuat saya, kenapa mereka lakukan itu? Kenapa bukan membimbing orang kepada jalan yang benar? Ini yang hari ini saya ingin sharingkan kepada saudara, dan jujur ya saudara, dari tadi pagi Tuhan hanya suruh ngomong tentang ini. Saya bilang, Tuhan tolong kasih keberanian. Karena bukan ngomong sama saudara doang. Kalau ngomong sama saudara doang selesai, saya nggak masalah. Tapi ini kan akan ditonton di video, di YouTube. Betul? Saya ingin memberikan kepada saudara janji yang asli, yang bisa saudara terima di bumi. Tapi
tapi bukan iming-iming. Dan saudara harus peka, saudara harus dewasa, saudara harus hidup dalam kebenaran, sehingga saudara bisa membedakan mana yang benar dan mana yang nggak benar. Saudara bisa membedakan mana yang betul-betul sesuai firman Tuhan atau kebenaran palsu. Saudara tahu nggak kebenaran palsu? Saat ini udah ada Google Map, ada Wasis dan sebagainya. Dulu, waktu belum ada Google Map, siapa yang suka setir? Terus saudara salah jalan, nggak ngerti, mesti belok kiri, saudara lurus atau mesti belok kanan. Waktu pertama teman saudara nggak ngeh kalau saudara udah salah jalan. Tapi begitu lama, begitu jauh, begitu lama, begitu jauh, saudara makin jauh. Dan saudara nggak tahu lagi jalannya kemana. Mau nggak mau, saudara kehilangan arah. Baru di situ saudara harus turun dan cari, tanya orang, jalan yang benernya kemana. Betul pernah alami itu? Saya dulu pernah. Walaupun bukan saya yang setir. Saya ngalami kebingungan di tengah jalan. Ini ke kiri nggak ya? Harusnya ke kiri, tapi kita lurus atau belok kanan. Ujungnya satu buang waktu, nggak nyampe, kesel, dan lain sebagainya. Nah, saudara tahu nggak kalau penyesatan itu jalannya cuma sedikit, mencongnya sedikit loh saudara. Mencongnya sedikit, lama-lama makin banyak. Dan dimulai dengan apa? Nyaman. Dimulai orang-orang Kristen merasa nyaman. Dan ketika dia mulai ada di dalam satu posisi, dia nggak mau turun. Dia pengen lebih naik dan lebih naik dan lebih naik. Untuk mempertahankan di tempat ini dan naik. Mereka bukan mencari Allah, tetapi mereka cari ide-ide sendiri dan cari di Alkitab ini ayat-ayat yang membenarkan posisi dan tindakan mereka untuk kepentingan mereka. Itu banyak sekali, saudara. Mari kita buka ayat-ayat firman-Nya. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Kenapa terjadi kesesatan? Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Itu Yesus yang bilang, kenapa terjadi penyesatan? Karena kita nggak tahu kitab suci dan kuasa Allah. Kenapa kita nggak tahu kitab suci? Dia baca juga enggak, atau asal comot. Main comot satu ayat, nggak ngerti perikopnya apa, main comot, terus berpikir dengan pikirannya sendiri demi kepentingan pribadinya. Asal comot ayat Alkitab yang diartikan sendiri sesuai kepentingan pribadi dan di luar konteks. Dan itu diajarkan, dan itu dijadikan doktrin kepada orang lain. Silakan. Lukas 17 ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tuh, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah mereka yang mengadakannya. Saya sih nggak mau, saudara, menyesatkan orang atau disesatkan. Saya selalu proklaim ayat firman di Mazmur bilang begini, siapa yang tahu kesesatan? Ampuni aku dari dosa yang tidak kusadari itu. Selalu itu yang saya proklaim setiap hari. Kalau ingat aja, atau ada nubuatan yang sangat sensitif, selalu saya proklaim ayat ini. Saya nggak mau menyesatkan orang dan saya nggak mau tersesat. Tuh 1 Tesalonika 2 ayat 3-5. Mengapa terjadi penyesatan? 1. Maksud yang tidak murni disertai tipu daya. Saya ada banyak contoh dari orang-orang Kristen melakukan ini. Praktek-praktek ini. Zaman dulu, 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu, ada banyak rasul-rasul dari Amerika datang ke Indonesia dengan menamakan dirinya rasul uang. Ada juga dari Malaysia, rasul uang katanya. Di jas saya banyak uang. Bahkan ada yang pernah ke Batam juga, siapa yang utang? Begini. Tahu nggak saudara, saya buka deal-dealnya apa? Dealnya apa saudara? Hari pertama
persembahan ataupun apapun yang dibawa oleh jemaat diberikan kepada host. Hari selanjutnya diberikan kepada pembicara. Apa itu bukan kocok telur? Dia busanya naik, emosi jemaat naik, begitu emosi jemaat naik, bikin tantangan, dan didoakan dengan berani berkata-kata yang sangat-sangat membangun dan bersemangat. Dan saya ada di situ. Itu membuat gereja itu up di dalam keuangan dan penuh. Masuklah kepada satu penyesatan. Yesus tidak pernah menjanjikan kemakmuran. Kalau Tuhan menjanjikan kemakmuran, kenapa ada orang miskin? Karena dosa, karena nggak melakukan perpuluhan, nggak pernah memberi, nggak memberikan Ishaknya. Betul? Yang kedua, menyukakan hati manusia. Kenapa penyesatan terjadi? Untuk menyukakan hati manusia. Siapa yang disukakan? Tentunya orang-orang yang punya pengaruh yang ada di dalam gereja. Orang yang pengaruh di luar masuk ke gereja biasanya suka. Orang-orang Kristen sungkan menyukakan hati manusia. Kalau saya mau menyukakan hati saudara, gampang, saudara. Saya bikin puas apa yang saudara mau. Terus saya nggak mau, saya nggak tertarik gitu. Saya ingin menyukakan hati Allah. Dan yang ketiga, bermulut manis. Mulutnya manis banget. Salah juga nggak ditegur. Dilus-lus malah. Salah nggak ditegur. Dilus-lus. Hati-hati dengan orang-orang Kristen yang seperti ini. Maksudnya memiliki maksud loba yang tersembunyi. Saudara tahu maksud loba? Maksud serakah. Maksud loba yang tersembunyi. Gampang kok ngelihat orang-orang Kristen yang memiliki ciri-ciri ini, gampang kok. So dia ngomong banyak. Saya kalau ngomong sama orang dengerin yang lama. Saya tahu siapa dia. Nggak jauh-jauh dari mulutnya ketahuan kok siapa dia. Ajak aja ngomong, so dia cerita banyak-banyak. Ketahuan, keluar semua. Karena dari dalam hati keluar dari mulut. Gampang. Nggak usah pakai suara Tuhan. Betul? Gampang. Nggak usah pakai suara Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 19. Ini yang bikin saya sedih. Mereka berasal dari kita, tetapi tidak sungguh-sungguh termasuk dari kita. Nah, saudara kalau menjadi kawanan domba, sungguh-sungguhlah saudara menjadi kawanan domba. Bukan serigala pakai bulu domba, tapi jejak kakinya jejak kaki serigala. Kelihatan. Ngegonggong nggak mbak gitu juga nggak bakal bisa. Serigala nggak mbak, susah. Beuh, gitu kali ya. Atau nggak, kalau kan biasa serigala kan suaranya kayak apa saya nggak ngerti. Beda saudara. Itu yang bikin sih, kenapa orang bisa menyimpang? Karena hati nuraninya nggak murni. Dari awal saya sudah menanamkan, kita harus memiliki hati nurani yang murni. Kita harus memiliki pikiran yang benar, yang kudus, yang mulia. Kita harus memiliki motivasi di dalam melayani itu. Kita mau sasarannya mau apa? Mau emas, mau permata, mau kayu, rumput kering. Kalau saya nggak mau lah buang-buang waktu. Saya nggak mau saudara hasil dari pekerjaan saya diuji dengan api, ujungnya jadi abu. Saya nggak mau. Capek. Saya mau yang murni. Kalau nggak dapat emas ya permata lah. Saya ingin sesuatu yang berharga di mata Allah. Matius 24 ayat 24. Sebab nih, Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Hati-hati dengan mujizat dan tanda-tanda heran, apalagi di zaman sekarang. Hati-hati. Di kitab Wahyu dibilangin begini, binatang itu bisa menghidupkan patung.
Halo, binatang itu bisa menghidupkan patung sehingga seluruh manusia terpesona, terkagum, dan menyembah dia. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang terpukau dengan tanda-tanda heran dan mujizat, tanda-tanda ajaib, saudara akan ngekorin itu orang-orang yang melakukan tanda heran dan ajaib. Tapi ingat, dari Tuhan bukan. Saudara menjadi saksi hidup ketika saudara baca Alkitab. Yesus melakukan tanda heran dan mujizat 3,5 tahun. Di mana mereka ketika Yesus disalib? Di mana mereka ketika Yesus di depan Pilatus? Di mana mereka? Mereka semua bilang, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Betul? Mujizat, tanda heran dan ajaib tidak menyelamatkan saudara dan tidak membuat saudara hidup di dalam pertobatan. Tetapi pengalaman pribadi saudara dengan Allah dan perenungan firman saudara itu yang membuat saudara tidak tergoyahkan di dalam Allah. Tanda heran dan mujizat itu bonus di dalam hidup saudara. Tapi jangan menjadikan itu nomor 1 di dalam hidup saudara. Nomor 1 di dalam hidup saudara adalah mengenal kebenaran. Membangun keintiman. Itu penting. Dan di situ saudara akan lihat. Mujizat itu lari ngikutin saudara. Tapi jangan ngejar-ngejar. Orang-orang yang bisa melakukan tanda heran dan mujizat. Terus saudara terpesona. Saudara tahu nggak hari-hari ini? Saya berbicara dengan beberapa hamba Tuhan. Anak bin ajaib hari-hari ini. Ada katanya, ada pedang turun dari surga. Sekitar begini, saya dikasih lihat. Saya bilang, loh kok itu kayak itu ya? Kayak pena yang dari kakak Gaby, yang beli di Singapura. Atasnya itu kayak ada batu berlian, saudara. Sekitar gini. Itu turun dari surga, semuanya dari surga. Kalau orang Kristen dengar dari surga semua, gitu. Tapi sana, surga di sebelah mana? Di Gang Senggol. Nomor 3 atau nomor 4? Surga yang mana? Please deh. Jangan kagum dengan tanda heran dan mujizat. Firman Tuhan mengatakan apa? Tentang tanda heran dan mujizat. Ingat zaman-zaman dulu, ketika lawatan Allah terjadi di sebuah gereja, saya saksinya, debu emas keluar dari rambut. Minyak keluar dari tangan. So, setelah itu apa? Itu yang saya pertanyakan. Adakah pertobatan di dalam hidup orang itu? Adakah pengiringan kepada Allah akan orang itu setelah mengalami mujizat? Adakah kehidupan baru dan rasa lapar dan haus akan Allah setelah mengalami mujizat? Mujizat tidak membawa saudara kepada keselamatan. Mujizat hanya suatu cara Allah menarik perhatian saudara untuk saudara melihat, oh Allah itu ada ya. Itu saudara. Setelah keluar minyak katanya ada karunia kesembuhan, sampai hari ini enggak. Saya nggak dapat minyak, nggak dapat debu emas. Nggak usah pakai debu emas kekecilan. Tunjukkan buah pertobatan saudara. Lalu, saudara ingat ya, orang lagi ribut COVID, orang lagi ribut konspirasi. Si Bill Gates lah, apa siapa semua sibuk di YouTube, di YouTube. Tapi mereka lupa. Terjadi satu perjanjian damai di Israel. Padahal kitab suci sudah bilang wanti-wanti ketika di Timur Tengah. Linda, sebelum ada perjanjian damai, Tuhan udah bicara. Arahkan matamu ke Timur Tengah dan Israel, Esther. Betul? Ya. Arahkan matamu dan lihat apa yang sedang terjadi. Ketika perjanjian damai terjadi, mata saudara harus dibuka lebar-lebar. Apa yang sedang Allah buat? Karena Israel ada pusat dunia. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka menyatakan semuanya damai dan aman, mereka tiba-tiba
maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Kalau saudara tidak tertanam di dalam firman, ketika tiba-tiba malapetaka datang, saudara akan kemana? Saya lebih aware ya kepada keselamatan saudara daripada kantong saudara. Saya lebih memperhatikan, lebih terbeban kepada keselamatan saudara. Kebenaran di dalam Allah yang saudara hidupi, itu saya lebih perhatian dan lebih mikirin, lebih doain. Hampir setiap hari saya doakan daripada isi kantong saudara. Karena saya terlalu percaya, Aba Bapak, masa dia nggak kasih makan saudara? Masa sih dia nggak genapi janjinya dalam hidupku? Masa dia membangkitkan marketplace dunia tapi tidak membangkitkan marketplace orang-orang benar? Saya terlalu percaya. Tapi yang lebih penting adalah kondisi rohanimu yang menjadi pusat perhatian. Maka semuanya akan ditambahkan, itu firman. Saudara tahu nggak? Akhir-akhir ini saudara lihat di YouTube fenomena-fenomena aneh bin ajaib. Mereka nyomot dari ayat-ayat firman. Padahal Efesus udah mengatakan dengan jelas, Efesus 1 ayat 19 sampai 23 jelas sekali bahwa Allah mengaruniakan kepada kita satu nama lebih tinggi dari apapun. Pemerintahan, kerajaan, kekuasaan, penguasa, kekuasaan, dan nama yang bisa disebut. Kebayang ya, tadi saya lagi mikir ini, saya mikir gini, nama Yesus lebih tinggi dari seluruh presiden yang ada di seluruh dunia. Nama Yesus lebih tinggi daripada seluruh raja-raja yang ada di dunia. Ini yang di dunia, yang real dulu ya. Nama Yesus lebih tinggi. Siapa yang memiliki kekuasaan, penguasaan di dunia ini? Sebutin namanya satu-satu lah manusia ini. Dia lebih tinggi. Penguasa dan kekuasaan, siapa yang berkuasa di dunia ini? Manusia mana? Sebutin, dia lebih berkuasa. Bahkan, dia lebih berkuasa kepada penghulu-penghulu. Kepada Lucifer. Dia lebih tinggi. Dan setiap nama, saya sebutin satu-satu, dia lebih tinggi. Terus coba ya saudara pikir ya. Apa saudara membutuhkan alat-alat lain nggak untuk menolong saudara? Saudara membutuhkan sesuatu hal lainkah selain nama Yesus? Itu Yesus diberi nama Yesus. Satu ya, keuntungan Yesus diberikan kepada saudara. Satu, dia menembus kita. Itu keuntungan yang terbesar. Mengambil kita dari neraka, dari kebinasaan kekal, kepada kemuliaan. Kehidupan kekal. Itu kita udah ban-ban kamsyah. Sangat berterima kasih. Yang kedua, saudara. Kasih karunia itu datangnya dari salib Kristus. Kasih karunia saudara udah tahu artinya. Yang ketiga, saudara diberikan kuasa di dalam nama Yesus. Saudara kembali kepada ciptaan saudara yang semula, seperti Adam diciptakan berkuasa. Tapi harus adanya di dalam nama Yesus. Kenapa sih saudara mesti ganti? Ada banyak orang Kristen menggantikannya dengan apa? Dengan air untuk nyembuhin orang. Sakit kepala saya. Dengan minyak. Betul ada ayat, betul. Oleh si minyak dan oleh penatua. Tapi berapa banyak orang menyembuhkan tanpa minyak? Nama Yesus lebih penting, lebih tinggi. Saudara mau membersihkan tanah, disiramin garam. Tahu nggak garam? Garam itu bikin tandus. Saya nanti akan kasih tahu perjanjian garam itu apa. Tapi asal comot dibawa ke perjanjian baru dan kehidupan hari ini. Wah. Bersihin rumah. Cuma nama Yesus PPW aja setan aja lari. Ngapain saya repot? Ngapain kepo? Cari tepung, cari minyak, cari apa? The only nama Yesus. Jangan geser nama Yesus dengan benda-benda apapun. Hati-hati.
Mentang-mentang saudara akan comot, orang-orang Kristen sekarang pintar banget baca Alkitab dan mengambil ayat untuk dibalikin ke kita. Dia ngambil gini, Kisah Rasul 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus untuk meletakkannya pada orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ayat ini cuma satu kali di Alkitab. Saya kasih tahu, tindakan profetik bukan mistik. Segala sesuatu yang profetik bukan mistik dan bukan sihir. Tindakan profetik saudara baca di dalam Alkitab hanya dipakai cuma sekali. Nggak ada menjadi metode, nggak ada. Kalau sudah menjadi metode atau doktrin, klinik itu, klinik, mistik, sihir masuk ke gereja, hati-hati. Kalau udah pengulangan, itu bukan dari Tuhan. Seluruh Alkitab mengatakan, ya Yesaya, Yeremia, siapa lagi semua hamba nabi-nabi. Yesaya suruh miring ke kiri, miring ke kanan. Apa berulang-ulang? Bonyoklah dia. Setiap tindakan profetik ada makna, ada artian yang membawa kehendak Tuhan di surga turun ke bumi atas sebuah bangsa, atas sebuah kota, atas sebuah keluarga, atau setiap pribadi. Tapi nggak bisa diulang-ulang. Jadi besok kalau ada apa-apa lagi sesuai sama, ya kita pakai itu lagi. Itu mistik, itu sihir. Hati-hati, jangan geser Yesus dengan kebendaan. Atau ada orang yang bilang gini, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai tersebut dan tilam supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai mereka dan mereka sembuh. Sekali loh. Ditulis di Alkitab hanya sekali. Nggak ada pengulangan. Jadi saya rindu saudara, mari. Kenapa saya hari ini keras? Saya ingin saudara menghadap hadirat Allah, nggak membawa mistik saudara. Lepaskan kebenaran palsumu. Kayak orang seperti yang saya tadi bilang, bawa mobil, ngerasa jalan ke kiri itu benar, harusnya ke kanan. Itu kebenaran palsu, sebetulnya harusnya ke kanan. Tapi karena saudara nggak tahu, nyomot dari orang, kata orang, dan nggak ngalamin pribadi dengan Allah, jadi saudara rasa itu benar. Dan ketika ada satu kebenaran yang palsu masuk di dalam diri saudara, itu menjadi tembok dan benteng yang menghalangi kebenaran Allah masuk ke dalam hidup saudara. Hati-hati. Saya suka takut dengerin YouTube saudara, karena ada banyak statement-statement yang entah karena pengalaman itu dijadikan satu metode, dan itu salah. Dan itu salah. Saya rindu malam ini satu hal lagi yang saya ingin sampaikan. Yohanes 4 dengan jelas mengatakan ini, Allah adalah roh. Tangkap baik-baik. Allah itu roh. Siapa yang menyembah Allah harus di dalam roh. Roh kita yang menyembah dan dalam kebenaran. Kitanya harus benar dan harus mengerti siapa Allah secara menurut Alkitab. Sembah dia seperti siapa dia. Kita harus kenal dulu. Jangan main nyembah tapi kita nggak kenal siapa dia. Jadi ngomongnya ngaco. Atau gini ya, saya ngelihat, wah jangan deh. Saya ngelihat Linda, saya muji Linda. Gitu. Linda kamu keren banget, Linda rambut kamu panjang gitu, kok bisa panjang sih Linda? Rambutmu panjang, terus ikel bawahnya, Linda keren loh Linda. Terus si Fanny bilang gitu, Esther matanya kelilipan dia. Udah jelas-jelas rambut dia pendek. Saudara nggak bisa menyembah Allah, kata orang. Karena Fanny ngomong Allah itu baik, saudara ngikut baik. Apa kata orang A, ikut A, nggak bisa. Saudara harus mengenal Allah secara pribadi, mengalami Allah, dan hasil dari perenungan akan firman Allah. Dan ketika saudara mengerti firman dan mengalami, saya harus kasih tahu saudara, ada berkat yang besar di balik penyembahan. Ada rahasia yang besar di balik penyembahan. Apalagi kalau deep worship. Nah,
Saya ingin menghimbau, ini ada gerakannya Hani bin Ajaib. Ini mata saya dan roh saya, Tuhan sampai bilang, Esther kamu harus menyatakan ini. Saya udah sampai bilang, oh Roh Kudus tolong Esther, kasih kekuatan. Pantas hari Rabu kemarin diomongin begitu ya. Pantas, bersiap-siap. Persiapkan hatimu. Oke, dan hari ini, saudara dengar. Segala sesuatu yang menggeser Yesus itu bukan dari Allah. Pastikan. Sentralnya adalah Kristus, kristologi Kristus. Tidak memakai pengantara apapun. Tidak memakai alat-alat bantu apapun. Zaman perjanjian lama itu hanya gambaran. Digenapi di zaman perjanjian baru oleh Yesus. Saya ingin kasih tahu kepada saudara bahwa ketika para rasul, tunggu ya saudara ya, ketika para rasul menyebarkan Injil, yang 12 menyebarkan Injil kepada orang Yahudi, yang satu yaitu Paulus menyebarkan Injil kepada orang bukan Yahudi. Pertama kali diadakan rapat besar para rasul, termasuk Paulus, untuk membahas orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Saya nggak bisa kasih saudara baca semuanya. Saya ingin kasih kesimpulan, karena kalau nggak, kita bisa sampai jam 9. Hasil konsili ini yaitu Kristen non-Yahudi harus menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan oleh berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Kristen non-Yahudi, dengar baik-baik, dengar. Kristen non-Yahudi tidak dikenakan hukum kosher. Tidak perlu menjalankan 7 hari raya Yahudi. Tidak perlu merayakan Sabat, bulan baru, adat istiadat Yahudi. Saudara lihat, baru Rosh Hashanah kemarin, tahun baru. Berkat dari tahun baru, benar. Kalau saya, berkata Yesus Kristus. Saya bukan orang Yahudi, saya Yahudi rohani. Semua ngomongin tentang hari raya, berkat dibalik begini-begini. Kalau saya bilang begini, saya lebih percaya Yesus Kristus yang mati buat saya, yang menitipkan kepada Allah Bapa di Yohanes 17, bagaimana dia mengasihi saya. Itu semua untuk orang Yahudi. Orang Yahudi akan melakukan dan memelihara hukum Taurat. Karena Yesus datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapkan, mengokohkan. Jadi orang-orang Yahudi yang mesianik itu tetap melakukan adat istiadat. Makanya Paulus waktu datang ke Yerusalem yang kedua kali, dia ditangkap. Karena dia dituduh bahwa dia mengajarkan kepada orang-orang untuk tidak melakukan adat istiadat orang Yahudi. Saudara harus catat baik-baik. Saudara tidak hidup di masa lalu. Saudara tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi jangan, apa ya, mungkin saya sedikit kasar. Jangan menciptakan sesuatu untuk menarik massa, menarik, mengocok emosi orang untuk mengharapkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Yang sesungguhnya, yang saudara non-Yahudi ini sudah dipenuhi oleh kasih karunia yang datang daripada kematian salib Kristus. Saudara harus hidup di dalam perjanjian baru, yaitu hukum kasih karunia. Saudara nggak perlu lagi melakukan adat istiadat Yahudi. Saudara tahu nggak hukum Taurat berapa banyak? 600. 8 itu plus 5 adalah peraturan yang ada di talit. Tahu talit gadot? Itu tudung. Itu diberikan kepada orang Israel dengan satu catatan. Agar orang Israel mengingat bahwa mereka keluar dari Mesir seperti apa. Itu sebetulnya talit itu. Yang kedua,
Orang Israel harus ingat hukum-hukum Tuhan. Kenapa harus pakai talit? Nggak ada, bukan biar diberkati, lebih doanya didengarkan, dan lebih kudus. No. Kekudusan saudara adalah ketika saudara berjalan di dalam firman. Dan berkat itu akan mengejar saudara. Ahli waris secara rohani. Jangan menggantikan Yesus, menggeser Yesus dengan bayangan. Tuhan bilang begini, saudara. Nabi-nabi zaman dulu menginginkan hari ini, situasi hari ini, menginginkan dan melihat bagaimana mereka mengalami masa kemuliaan, kasih karunia di dalam Mesias yang datang ke bumi melalui Kristus. Mereka ingin. Nah, kita coba pikir baik-baik, yang saudara yang pintar dan ajaib ini. Seorang Musa kepengen menjadi seperti Esther. Seorang Esther kepengen hidup seperti Musa yang diatur oleh 613 peraturan di bawah hukum Taurat. Yang pintar siapa? Ayo, yang pintar siapa? Tabut perjanjian adalah lambang. Tapi sekarang Kristus mati, naik ke surga, Bapa memberikan Roh Kudusnya, bukan lambang, real. Kehadirannya nyata, bisa dirasa sama ini. Apa itu? Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang menerus mengisi kita. Musa ngiler-ngiler. Saudara balik ke zaman Musa. Ya, betul. Ini sebetulnya yang bodoh siapa ya? Gitu. Kenapa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan demikian mudah dibelokkan? Paulus begitu marah sama orang-orang Galatia. Paulus begitu marah kepada orang-orang Korintus. Kan apa? Kepada orang Roma. Karena dibelokkan dari roh kepada daging. Mungkin saya hari ini merasa marah dengan roh yang sama. Saya ingin saudara melihat sebuah kebenaran. Jangan pernah geser Yesus dengan janji apapun, sekalipun ya saudara, sekalipun berlian dari surga turun segede-gede apa, iblis bisa melakukan tanda heran dan mujizat. Patung bisa hidup, itu tanda heran yang diizinkan Allah diberikan kepada binatang itu. Ingat saudara, penyembahan yang benar adalah penyembahan dalam roh. Nggak pakai pengantara, nggak pakai imajinasi, nggak pakai alat bantu. Jadi untuk mengalami hadirat Allah, saudara bawa tabut, saudara ada posesi apa nggak tahu, antah berantah. Kalau tindakan profetik cuma satu kali, kalau berkali-kali, hati-hati, itu bukan dari Allah. Mistik dan sihir masuk gereja. Kalau menyembah Tuhan nggak perlu ada satu media untuk menyatakan hadirat Allah di sini. Hadirat Allah di sini. Dan hadirat Allah ada di tempat saudara dan saya. Roh Kudus Maha hadir. Dan dia bisa memanifestasikan hadirat Allah di dalam hidup saudara. Dimanapun saudara. Dia bisa melampaui ruang dan waktu. Kita sudah mengalami itu semua. Mari malam ini menyembah tanpa imajinasi. Tanpa bantuan media. Nggak ada alat bantu. Oh, hadirat Allah tuh kayak begini. Oh, begini, ada posesi-posesi. Enggak. Para rasul lakukan hal seperti itu enggak? Para rasul masih melakukan hal seperti itu enggak? Kalau para rasul masih melakukan pakai talit, saya kasih tahu, karena dia orang Yahudi. Dan talit 4 penjuru, itu kan 4 sisi. Itu sedang mengingatkan mereka bagaimana mereka harus hidup di dalam hukum-hukum Allah. Tapi kita bukan secara jasmani, tapi rohmu,
kelakuan saudara, pertobatan saudara, pengenalan saudara kenal Allah. Itu yang menentukan saudara akan berakhir gimana. Mari saudara, dunia di luar itu banyak yang membutuhkan Allah. Tolong saudara, jangan menyebarkan berita yang salah ke mereka. Kasihan mereka. Jangan dengan motivasi pribadi, kepentingan pribadi. Sakit hati saya loh saudara. Penyembahanmu yang harus seperti ukupan. Bukan bawa ukupan pakai kemenyan. Bukan. Kemenyan itu kematian daging. Ukupan itu penuh satu rangkup itu yang harus dibakar di depan ruang Maha Kudus itu adalah kematian kedagingan demi kedagingan kita harus dibakar dan kita menyembah Allah dengan bau daging yang menyengat di hadapan Allah. Itu menyukakan hati Allah. Itu membuat surga menerobos dalam hidup saudara. Itu yang membuat saudara dibedakan dari dunia ini. Saya bisa jamin saudara bahwa saudara akan dibedakan dengan dunia ini kalau saudara melakukan itu. Ada satu lagi ayat di Kidung Agung. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Ingat ya, Kidung Agung adalah gambaran percintaan Allah dengan manusia. Keintiman. Tapi bukan sesuatu yang real secara tubuh ya. Tolong ya. Saya cari tahu artinya mahligai. Mahligai itu adalah tempat kediaman raja atau putri-putri raja. Biasanya ditaruhnya di seperti taman gitu, ada kayak gazebo, dipenuhi dengan yang indah banget. Saya juga nggak tahu lah saudara, orang saya belum pernah punya. Nanti ya, kalau saya bikin dulu baru saya tahu. Tapi dengar, saudara nggak perlu menghadirkan mahligai dalam kehidupan saudara. Saudara nggak perlu menghadirkan mahligai di rumah saudara untuk membuat pikiran saudara, oh mahligai itu kayak begini, berpikir-pikir, oh saya akan dibawa oleh Raja, yaitu Yesus Kristus, masuk ke mahligainya tuh model begini, indahnya model begini, no, nanti masuk setan baru tahu. Dirasa-rasa, diimajinasikan, no, Allah roh, hati-hati. Kehilangan kendali, saking saudara keinginanmu murni, tapi ajaran yang kita dengar suka aneh bin ajaib. Jangan gantikan Yesus dengan cara apapun. Dengan alat bantu untuk menghadirkan imajinasi kita. Oh Yesus hadir. Oh saya ada di mahligainya dan saya sedang menyembah intim dan dia mengasihi saya, memeluk saya. Terus imajinasinya nambah nanti setan yang datang memeluk beneran. Betul, saya keras ya. Karena saya ingin saudara ada di dalam kebenaran dan mengakhiri pertandingan dan kita ketemu di surga. Dan nanti kalau saya ditanya, Esther, talenta 2 udah kamu lakukan? Udah ada 4. Nggak ngurangi, nggak lebihin. Saya ingin kita bertumbuh bersama. Dan mari, kita nggak usah imajinasikan hadirat Allah. Nggak usah. Dia roh. Menyembah dalam roh. Di dalam kebenaran. Menyembah dengan akal budi dan menyembah dengan roh. Bahasa Indonesia dan bahasa roh. Saudara siap untuk menyembah Tuhan. Ingat saudara, satu hal ya. Sebetulnya saya nggak ingin membahas ke penyembahan karena satu hari saya harus ngajar di Bison. Saya nggak mau double. Ada satu kunci di dalam ini. Saya udah ngomong ke grup Jakarta, tapi saya nggak bisa ngomong vulgar kepada saudara. Gini saudara, Allah selalu menempatkan diri sebagai orang yang mencintai saudara, dan saudara adalah tunangan. Kalau tunangan, saudara udah dekat nggak sih? Saling mengenal satu dengan yang lain, saling menjaga kekudusan dan kesucian. One day kita akan menikah, betul? Saudara akan mengenal calon saudara dan calon saudara akan mengenal saudara. Dan kalau ketika ketemu orang udah tunangan ya,
siap untuk kawin. Kalau ketemu gini nggak? Ayo Yohan kasih tahu saya. Orang kalau ketemu, hai, apa kabar? Sekolahnya di mana? Rumahnya di mana? Apanya kerja apa? Oh, kamu pakai baju ini ya, cantik lah. Adiknya berapa? Petugas sensus apa? Kalau yang namanya tunangan, saudara Yuan bakal muji cowoknya nggak? Terus mujinya, aduh kamu kok ganteng banget ya, rambutnya panjang padahal rambutnya dia pendek gitu. Aduh hidung kamu mancung banget padahal dia pesek. Please dia realita aja deh. Mata dibuka lebar-lebar, betul nggak? Mata dibuka lebar-lebar, pikiran dibuka lebar-lebar, kenali. Jadi mujinya gampang kan kalau udah saling kenal. Kakak Bi, betul Kakak Bi? Kan Iya. Mami? Betul kan? Apa bedanya dengan Allah? Saudara sudah ditunangkan, tapi saudara nggak tahu apa-apa. Saudara cuma petugas sensus. Oh Tuhan engkau baik. Kira-kira Tuhan punya apa ya buat saya? Jadi cewek matre. Bukan mau pribadinya. Uang pribadinya, deposito pribadi, rumah pribadi, mobil pribadi, perusahaan pribadi, matre kan? Berapa banyak kita yang matre sama Tuhan? Maunya apa yang Tuhan punya, tapi nggak mau hatinya. Tapi saudara saya kasih tahu, ketika saudara menemukan hati Allah, mendapatkan hati Allah, berarti saya kasih tahu, apa yang punya Tuhan itu menjadi milik saudara. Saudara nggak perlu minta. Dia akan dengan sendirinya, dia pengen memberi kepada saudara. Saya alami itu di situ. Saya alami. Orang kalau udah tunangan intim nggak? Dia boleh peluk nggak? Atau jauh-jauh lah 2 meter sono. Kita harus jaga jarak. Enggak kan? Enggak kan? Makanya ada firman Tuhan, tutup pintu. Berdoa. Urusan berdua. Ketika saudara memuaskan calon suamimu, kira-kira saya nanyanya sama Linda, kira-kira Linda kamu dapat apa dari Pak Indra ketika Linda memuaskan suamimu? Yang dia punya jadi saya punya. Semua jadi atas nama Linda kan? Iya. Nah, mesti ngemis-ngemis lagi nggak? Enggak. Sometimes, sekali-sekali, hanya Ya. untuk bertajuk, betul? Oke lah. Tuh, saksi hidup. Itu di dunia. Ya. Bagaimana di surga? Saudara bukan hanya untuk menyenangkan Allah. Saudara diciptakan untuk kesenangan dia, untuk memuaskan dia. Dan dia akan memuaskan saudara. Itu. Nggak usah mikir banyak-banyak gimana ya proyek bisnis saya begini. Cari hatinya. Hormati dia. Kenali dia. Saya jamin. Apa yang dia punya? Enggak, itu tangannya gatel kalau nggak ngasih saudara. Saya sampai berkali-kali saudara, sampai hari ini. Anggap saudara. Kalau saudara menemukan hati Tuhan, nggak cari tangannya, seluruh yang Tuhan punya, dia berikan kepada saudara. Dia nggak usah nunggu lagi. Cuman untuk menemukan hatinya, saudara harus mati. Saudara harus ada di dalam kebenaran. Dan saya yakin itu kerinduan Allah. Nggak usah pakai perantara, nggak usah pakai imajinasi. Ingat ya, nggak usah pakai imajinasi. Kristen dan Yahudi tidak perlu melakukan 613. Kalau saudara melakukan 1 atau 2 dari dalam hukum Taurat, percuma juga sih. Mesti melakukan 613-nya. Nangkap saudara. Jangan mau disesatkan, diserongan dari Kristus yang sudah mati bagi saudara. Yesus sudah cukup, Kristus sudah cukup bagi saudara. Dia yang menjamin hidup saudara. Tuhan sampai bilang begini sama saya. Saya katakan kepada mereka, kalau mereka mau, aku sanggup melakukan apapun bagi mereka. Di tengah badai, akan aku ubah badai ini menjadi kehormatan dan kemuliaan dan kelimpahan.